we just have the best weekend so far in Athens. So we just need to restart from that point and working well with the team. Bagnaia jadi sorotan dengan absennya Marc Marquez, Bezzecchi dan Gresini mengancam. Setelah memastikan gelar juara dunia MotoGP 2025 di Jepang, Marc Marquez cedera pada lap pembuka Grand Prix YP Indonesia dan akan absen setidaknya 2 putaran berikutnya karena cedera tulang selangkah kanannya. Dengan Marquez yang meraih kemenangan keempatnya pada MotoGP Australia di Phillip Island tahun lalu dan mendominasi musim 2025 kini absen, kemenangan menjadi target yang layak bagi berbagai pembalap dan pabrikan. Marco Bezzecchi sedang dalam performa terbaiknya dengan meraih pole position dan kemenangan sprint di sirkuit Mandalika. Kesalahan Bezzecchi pada YP Indonesia 2025 membuka peluang bagi pemenang perdana Fermin Aldeguer, Gresini, yang baru pertama kali menang. Aldeguer bergabung dengan Marc Marquez, 11 kemenangan, Alex Marquez, 2, Francesco Bagnaia, 2, Bezzecchi, 1, dan Johan Zarco, 1, dalam memenangkan YP musim ini. Berdiri berdampingan dengan Aldeguer di podium, tetapi masih belum masuk dalam daftar pemenang kelas utama, adalah Pedro Acosta, Red Bull KTM, yang absen pada MotoGP Australia tahun lalu karena cedera pada sprint race. Dengan absennya Marquez, perhatian yang lebih besar akan tertuju pada nasib rekan setimnya di Ducati, Francesco Bagnaia, yang menikmati akhir pekan yang sempurna di Motegi, dengan motor hybrid YP 24-25 yang dikabarkan kemudian mengalami bencana di Mandalika. Hal ini memberi Alex Marquez keunggulan 88 poin atas Bagnaia dalam perebutan posisi kedua klasemen kejuaraan dunia, yang posisi ketiganya kembali disalib Bezzecchi, kini terpaut 20 poin dari rekan senegaranya dari Akademi Balap VR46 milik Valentino Rossi itu. Manajer kawakan MotoGP, Alberto Fergani, mengatakan bahwa Bagnaia harus kembali fokus pada balapannya sendiri dan menghindari gangguan yang mengalihkannya dari masa kini. Di sisi yang lebih manusiawi, ia menekankan pentingnya menemukan kembali motivasi. Wajah Bagnaia menunjukkan banyak hal. Dia tampak kusam, sedih. Pertama, ia perlu menemukan kembali kegembiraan berkendara, ujar Bagnaia. Ia juga menekankan bahwa kontraknya saat ini seharusnya mengurangi tekanan dan memungkinkannya untuk berpikir di masa kini di setiap momen, balapan demi balapan, tanpa melihat ke depan. Terakhir, mengenai aspek mental dan masa depan sang juara, Alberto Fergani ingin menggarisbawahi pentingnya stabilitas psikologis. Saya ingin mengutip film dokumenter terbaru Andrea Dovizioso, yang mengatakan bahwa 70% ada di kepala pembalap, kata Fergani. Bagaimanapun, Ducati tetaplah Ducati dan orang-orang yang bekerja di sana, saya rasa, bukan orang yang tidak kompeten. Francesco Bagnaia mengaku sempat khawatir saat berhubungan dengan Marc Marquez sebagai rekan setim di Ducati Lenovo pada MotoGP 2025. Namun, keduanya kini justru cukup akrab. Bagnaia dan Marc Marquez resmi menjadi rekan satu tim pada musim 2025. Keduanya dipercaya untuk membawa tim pabrikan Ducati bersinar di MotoGP 2025. Hasilnya manis, Marquez berhasil mengunci gelar juara musim ini. Sedangkan, Bagnaia saat ini masih bertarung untuk memperebutkan peringkat kedua di akhir klasemen. Satu khawatir. Setelah hampir satu musim bersama, Bagnaia akhirnya buka-bukaan tentang hubungannya dengan Marquez. Pembalap berpaspor Italia itu mengaku sempat khawatir dengan kehadiran The Baby Alien. Awalnya saya agak khawatir, ungkap Bagnaia dikutip dari Crash, Minggu, 12 Oktober 2025. Dia selalu mengatakan dia menaruh tongkat di roda, menghambat rekan satu timnya, sambung pria berusia 28 tahun itu. Namun apa yang terjadi selanjutnya, Bagnaia justru terkesan dengan Marquez. 2 kali juara MotoGP itu menyatakan, sang rekan setim justru membawa aura positif. Sebaliknya, saya terkejut, mengalaminya sebagai rekan setim sangat positif, tutur Bagnaia. 2 ikut merayakan. Bahkan, Bagnaia ikut merayakan gelar juara Marquez dengan minum sake, minuman khas Jepang. Ia mengakui,
Pria asal Spanyol itu adalah salah satu pembalap terbaik sepanjang masa. Di Jepang, kami pergi ke bar karaoke, minum sake, setelah Marquez memenangkan gelar juara dunia ke-7-nya. Seru sekali, ujar Bagnaia. Dia salah satu pembalap terkuat sepanjang sejarah. Dalam beberapa tahun terakhir, dia sangat dominan. Kita hanya bisa belajar dari Mark, tandasnya. Setelah memastikan gelar juara dunia MotoGP 2025 di Jepang, Marc Marquez cedera pada lap pembuka Grand Prix YP Indonesia dan akan absen setidaknya 2 putaran berikutnya karena cedera tulang selangkah kanannya. Dengan Marquez yang meraih kemenangan keempatnya pada MotoGP Australia di Phillip Island tahun lalu dan mendominasi musim 2025 kini absen, kemenangan menjadi target yang layak bagi berbagai pembalap dan pabrikan. Marco Bezzecchi sedang dalam performa terbaiknya dengan meraih pole position dan kemenangan sprint di sirkuit Mandalika. Kesalahan Bezzecchi pada GP Indonesia 2025 membuka peluang bagi pemenang perdana Fermin Aldeguer, Gresini, yang baru pertama kali menang. Aldeguer bergabung dengan Marc Marquez, 11 kemenangan, Alex Marquez, 2, Francesco Bagnaia, 2, Bezzecchi, 1, dan Johan Zarco, 1, dalam memenangkan GP musim ini. Berdiri berdampingan dengan Aldeguer di podium, tetapi masih belum masuk dalam daftar pemenang kelas utama, adalah Pedro Acosta, Red Bull KTM, yang absen pada MotoGP Australia tahun lalu karena cedera pada sprint race. Dengan absennya Marquez, perhatian yang lebih besar akan tertuju pada nasib rekan setimnya di Ducati, Francesco Bagnaia, yang menikmati akhir pekan yang sempurna di Motegi, dengan motor hybrid YP 24-25 yang dikabarkan kemudian mengalami bencana di Mandalika. Hal ini memberi Alex Marquez keunggulan 88 poin atas Bagnaia dalam perebutan posisi kedua klasemen kejuaraan dunia, yang posisi ketiganya kembali disalip Bezzecchi, kini terpaut 20 poin dari rekan senegaranya dari Akademi Balap VR46 milik Valentino Rossi itu. Manajer kawakan MotoGP, Alberto Fergani, mengatakan bahwa Bagnaia harus kembali fokus pada balapannya sendiri dan menghindari gangguan yang mengalihkannya dari masa kini. Di sisi yang lebih manusiawi, ia menekankan pentingnya menemukan kembali motivasi. Wajah Bagnaia menunjukkan banyak hal. Dia tampak kusam, sedih. Pertama, ia perlu menemukan kembali kegembiraan berkendara, ujar Bagnaia. Ia juga menekankan bahwa kontraknya saat ini seharusnya mengurangi tekanan dan memungkinkannya untuk berpikir di masa kini di setiap momen, balapan demi balapan, tanpa melihat ke depan. Terakhir, mengenai aspek mental dan masa depan sang juara, Alberto Fergani ingin menggarisbawahi pentingnya stabilitas psikologis. Saya ingin mengutip film dokumenter terbaru Andrea Dovizioso, yang mengatakan bahwa 70% ada di kepala pembalap, kata Fergani. Bagaimanapun, Ducati tetaplah Ducati dan orang-orang yang bekerja di sana, saya rasa, bukan orang yang tidak kompeten. Francesco Bagnaia mengaku sempat khawatir saat berhubungan dengan Marc Marquez sebagai rekan setim di Ducati Lenovo pada MotoGP 2025. Namun, keduanya kini justru cukup akrab. Bagnaia dan Marc Marquez resmi menjadi rekan satu tim pada musim 2025. Keduanya dipercaya untuk membawa tim pabrikan Ducati bersinar di MotoGP 2025. Hasilnya manis, Marquez berhasil mengunci gelar juara musim ini. Sedangkan, Bagnaia saat ini masih bertarung untuk memperebutkan peringkat kedua di akhir klasemen. Satu khawatir. Setelah hampir satu musim bersama, Bagnaia akhirnya buka-bukaan tentang hubungannya dengan Marquez. Pembalap berpaspor Italia itu mengaku sempat khawatir dengan kehadiran The Baby Alien. Awalnya saya agak khawatir, ungkap Bagnaia dikutip dari Crash, Minggu, 12 Oktober 2025. Dia selalu mengatakan dia menaruh tongkat di roda, menghambat rekan satu timnya, sambung pria berusia 28 tahun itu. Namun apa yang terjadi selanjutnya, Bagnaia justru terkesan dengan Marquez. 2 kali juara MotoGP itu menyatakan, sang rekan setim justru membawa aura positif. Sebaliknya, saya terkejut. Mengalaminya sebagai rekan setim sangat positif, tutur Bagnaia. 2 ikut merayakan. Bahkan, Bagnaia ikut merayakan gelar juara Marquez dengan minum sake, minuman khas Jepang. Ia mengakui,
Pria asal Spanyol itu adalah salah satu pembalap terbaik sepanjang masa. Di Jepang, kami pergi ke bar karaoke, minum sake, setelah Marquez memenangkan gelar juara dunia ketujuhnya. Seru sekali, ujar Bagnaia. Dia salah satu pembalap terkuat sepanjang sejarah. Dalam beberapa tahun terakhir, dia sangat dominan.